Perkenalkan, nama saya Agustinus Kasa. Saya mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Atambua. Saya semester 2 tingkat 1. Di sini saya ditugaskan oleh dosen mata kuliah katekese umat untuk membuat cara mengajar dan menguasai materi. Di sini saya akan berbicara atau menjelaskan pengantar katekese umat. Yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Dalam sejarah pengertian gereja, dalam sejarah dan pengertian katekese umat, ada beberapa poin yang dibahas. Poin yang pertama, PKKI 1 muncul pada 1977. Muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, PKKI 2 muncul pada 1980. Kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI yang pertama agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI ketiga muncul pada 1984, pembinaan katekese umat. Yang keempat, PKKI keempat muncul pada tahun 2004, masih berbicara tentang katekese umat. PKKI menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 5 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman antara pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah berkristus, mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pelaksanaan kelompok baik di sekolah atau sekolah berbasis maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang berjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau sebagai fasilitator. Membuktikan guru supaya para peserta berani berbicara. Gairah berarti membangkitkan gairah supaya para peserta itu berani berbicara. Menciptakan suasana komunikatif. Katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sendiri. Ia saling bersaksi tentang iman mereka sendiri. Diperlukan beberapa hal yang mendukung
sikap saling menghargai dan saling mendengarkan, suasana penuh keterbukaan. Jadi dalam berkatekese kita harus terbuka, harus berbicara, harus berani mengungkapkan iman atau isi hati kita, atau masalah-masalah yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terangan Injil kita sesama meresapi arti pengalaman kita sehari-hari, kita berbuat dan semungkin menyadari kehadiran dalam perkenyataan hidup sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap, mengenakan antara kasih dan hidup Kristiani, kita makin dikokohkan. Pola kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat. Maka tugas memunculkan, tugas bergairah setempat dan gereja mereka sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau umat dan peserta. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan keberanian dan kehidupan. Yang dilakukan dalam katekese umat saling membantu, menghargai, hidup dalam terang iman, bukan hasil dieratkan atau imajinasi saksi-saksi Kristus yang mampu menetapkan nilai-nilai di lingkungan. Tujuan kita berkatekese umat membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui penjumpaan hati dan budi dengan sederhana atau sendiri seiman atau mengandalkan pertobatan diri, membentuk dan membina iman Kristiani, membina iman Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah-langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Katekese berbentuk situasi konkret. Allah menyapa manusia melalui simasi hidupnya yang konkret. Langkah kedua, menyadari dan merefleksi situasi yang telah
di analisis dalam terang sabda Allah, firman Allah, kitab suci mempunyai peran umat penting dalam katekesi umat, atau bukan sekedar tempel belaka. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan katekese umat, selalu beruntung pada aksinya. Jadi setelah kita berkatekese itu, kita harus mempunyai bukti apa yang kita lakukan, yang kita bicarakan di tahap-tahap berikutnya, atau yang di poin-poin berikutnya itu kita berbicara tentang apa. Contohnya tahun ini berbicara tentang hidup sehat, hidup ini. Hidup sehat itu berarti kita harus membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan. Itu menanam pohon. Kita membersihkan saja tidak cukup. Kita harus menanam pohon yang besar, sehingga dia bisa memberikan oksigen kepada kita itu lebih banyak. Keunggulan katekese umat itu, katekese umat disebut ala umat dan untuk oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif, selalu berpikiran tentang kehidupan nyata dalam terang sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Umat aktif berkomunikasi sehingga membangkitkan umat menjadi komunis, semakin menjadi gereja. Peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sesungguh konteksmu dan terbuka. Latar belakang muncul dan berkembangnya katekese umat. Gagasan katekese umat sebagai katekese dari umat untuk umat menjadikan umat sebagai subjek atau peserta aktif dalam komunikasi iman Yesus dilaksanakan. Umat tidak hanya pasif mendengar, tetapi aktif berbicara, mengungkapkan pengalaman imannya, dan bersama-sama mengambil keputusan untuk bertindak selanjutnya. Latar belakang dan perkembangan katekese umat. Budaya masyarakat. Sudah sejak dahulu kala, masyarakat kita terutama di desa dan kampung, mereka berbudaya dan bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu ciri khas masyarakat agar Indonesia. Mereka bermusyawarah untuk berbagai kepentingan, baik untuk membantu orang perorangan maupun untuk kepentingan umum. Menurut Muhammad Hatta, gagasan kerangan yang asli
di desa-desa di Indonesia mempunyai 3 aspek yang dapat dimanfaatkan sebagai sendi demokrasi di Indonesia, yaitu 1. Gagasan rapat yang hidup dalam sehari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang kedua, organisasi protes massa, yaitu baik yang membantu atas peraturan yang dipandang tidak adil. Yang ketiga, gagasan tentang menuntut antar rasa kebersamaan. Arus demokrasi zaman ini. Istilah demokrasi berkata pada dan kutu. Kata Yunani pelani, demos artinya masyarakat dan krono artinya pemerintahan. Maka demikian dari rakyat untuk rakyat atau pemerintah oleh mereka yang dirinti. Pola ini tidak hanya dipakai dalam rangka negara tetapi juga dalam organisasi atau perkampungan. Biasa inti demokrasi yang terpenting dalam peran aktif dari rakyat antara lain melalui wakil-wakil DPR. Beberapa syarat umum untuk perkembangannya sikap demokrasi. Sikap pragmatis, menolak semua bentuk kekerasan atau pemaksaan. Segala permasalahan dianjurkan untuk diselesaikan melalui diskusi, persuasi dan negosiasi. Prinsip demokrasi adalah membuka dan memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk berinisiatif, mengemukakan pikiran atau pendapat dan membela kepentingannya. Demokrasi hanya akan bertumbuh dipegat memperkembangkan dan memberikan keadilan. Kemajuan ilmu tentang manusia. Kemajuan ilmu tentang manusia seperti psikologi, antropologi, pedagogi yang memberikan berubaran tentang manusia jauh berbeda daripada apa yang digambarkan masa lampau. Misalnya dalam hubungan dengan perkembangan pribadi manusia. Pada masa lampau manusia dilihat sebagai bentuk kerang harus diisi supaya hidupnya bermakna. Perkembangan gereja masa kini. Pada kegiatan belajar yang akan mengembangkan beberapa pertimbangan teologis tentang gereja dari Vatikan II yang dipandang merelakan dengan gagasan katekese umat sebagai sesuatu keindahan. Vatikan II telah memberikan dari sebagai persekutuan umat antara sebagian keselamatan bagi dunia. Gereja sebagai umat Allah. Istilah umat Allah itu sudah digunakan dalam Perjanjian Lama untuk mengembangkan hubungan antara Israel dan Yahudi yang takjub melalui perkembangan Sinai. Dalam perjanjian Sinai umat Allah harus taat kepada pemerintah Allah dan Allah akan sedikit kepada janji-janjinya. Umat Allah senang berada dalam
penjelasan dengan serta merupakan dan menganggap api hubungan perihal kehidupan, karena itu selalu memberikan miskin di pikiran dan dirumuskan oleh Allah sejak keadaan. Seluruh sesuai tuntunan serta keselamatan dunia. Gereja sebagai sakramen ambitan gereja di suatu sebagai tanda dan sastra karya Allah. Yang pertama, gereja dunia manusia, gereja dan kenampakan Allah, gereja kaum miskin, gereja memperdayakan dan merendahkan kemerdekaan. Sekian dan terima kasih.